dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 1 juga sudah kita baca di minggu yang lalu. Lukas 11 ayat 1, boleh kita perhatikan bersama-sama ayat Alkitabnya. Sekali lagi Lukas 11. Oke, perhatikan Ibu Bapak, saya baca ya buat kita semuanya. Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Perhatikan sekali lagi penggunaan kalimat Tuhan, ajarlah kami berdoa. Senin lalu kita sudah mengerti bahwa penggunaan kalimat Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kalimat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa doa ternyata tidak terjadi secara otomatis. Doa bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa harus dipelajari, tanpa harus dibimbing, tanpa harus mengerti atau mendapat petunjuk ilahi, petunjuk Bapa soal doa. Sebab kita telah sering sekali mendengar, doa itu ya gak perlu kita mesti belajar, ya ucapkan saja, perkatakan saja, minta saja, sama seperti bernapas begitu mudah. Tetapi kalau memperhatikan Alkitab, bahkan mendalami seluk-beluk doa Ibu Bapak, ternyata doa tidak sesimpel yang seperti itu. Doa ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan itu. Yang saya maksud, alasan kenapa banyak orang tidak melihat jawaban yang besar, tidak melihat doa yang efektif. Alasan kenapa banyak orang tidak mengerti atau tidak mengalami jawaban-jawaban doa yang luar biasa dinamikanya, ternyata adalah karena banyak orang tidak mau belajar seluk-beluk doa itu. Tidak banyak orang yang mau mengerti, belajar tentang bagaimana sebenarnya berdoa itu, jalan menuju doa itu, kebenaran-kebenaran tentang doa itu. Apa yang akan saya bagikan ini saya harap akan menolong kita untuk mengerti seperti apa sebenarnya kebenaran tentang doa itu. Nah, perhatikan Ibu Bapak, doa adalah hubungan yang menyentuh hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi, doa adalah hubungan yang menyentuh hati Tuhan. Amin. Oleh karena doa adalah hubungan yang menyentuh hati Tuhan, makanya kalimat yang dicatat dalam ayat 2, ketika para murid berkata begini, Tuhan ajarlah kami berdoa. Lalu kemudian Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa. Coba lihat, ayat 2 seterusnya ini adalah contoh doa yang diajarkan untuk menjawab pertanyaan, atau sebagai bagian dari langkah awal para murid mengerti bagaimana seluk-beluk doa atau tentang doa. Makanya saya pernah bicara pada saudara di Senin beberapa waktu lalu, doa Bapa kami yang di sorga ini hanyalah model atau contoh. Jadi bukan sebuah perintah untuk diulang-ulang, diucapkan berulang-ulang, bukan. Sebagian orang Kristen merasa bersalah kalau dia belum menutup doa-doanya, ibadahnya, kalau belum mengucapkan doa Bapa di sorga ini.
Dengar baik. Ayat 2 berkata, jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya belum bahas lebih luas, tapi ingin fokus di penggunaan kata Bapa. Saya meyakini ibu bapak, salah satu alasan kenapa jika kita berdoa lalu menggunakan kata Bapa untuk menunjuk pada Tuhan. Bahkan Yesus pun ketika dia berdoa menggunakan sebutan atau panggilan Bapa kepada Sang Pencipta. Lalu kemudian kepada kita, kalau kita berdoa, kita diminta juga untuk menggunakan sebutan yang sama seperti sebutan yang dipergunakan oleh Kristus tatkala dia berdoa, yaitu Bapa. Bapa, dikuduskanlah namamu. Saya yakin penggunaan kata Bapa, panggilan Bapa yang diminta untuk kita ucapkan tatkala kita berdoa, ini menjelaskan bahwa doa itu adalah sebuah kedekatan hubungan. Sekali lagi, doa itu sebuah kedekatan hubungan dengan Tuhan. Yakni hubungan yang istimewa, hubungan yang menyentuh hati Tuhan, Sang Pencipta itu. Makanya penggunaan kata Bapa itu sendiri adalah melambangkan atau menyimbolkan atau menyiratkan kedekatan yang sangat spesial. Jadi kira-kira begini ibu bapak, kalau kita berdoa, saudara harus bisa merasakan dan harus menggunakan doa itu sebagai momen saudara bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak lagi melihat atau mengira Tuhan ini begitu jauh dari kita. Tuhan ini begitu kudus sehingga menjadi sangat tidak layak kita menghampirinya, mendekatinya, memanggil namanya. Tapi dengan kita menggunakan kata Bapa, serasa di rumah sendiri. Serasa kita punya Bapa yang mengerti kita, yang mengenal kita, hubungan yang sangat dekat dengan kita. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, cemas tatkala saudara berdoa. Kedekatan hubungan inilah yang harus terbangun, yang harus bisa kita rasakan. Jadi berarti ketika setiap kita masuk di dalam doa, ibu bapak, saudara-saudara, kita tidak boleh rasanya hampa, tidak boleh memiliki perasaan-perasaan ngawur kemana-mana, enggak terarah. Justru ketika kita memiliki perasaan yang tidak sejahtera, tidak sukacita, perasaan yang terbelenggu, perasaan yang berat, lalu saudara masuk di dalam doa, perasaan itu berubah. Saudara merasa kedekatan dengan Tuhan, terasa dekat sekali, bahkan ada bersama dengan saudara. Dia senang dengan saudara, dia berpihak pada saudara, dia suka menolong saudara. Nah, perasaan ini, suasana ini harus terbangun dalam kita ketika kita berdoa. Makanya ucapan syukur kita berlimpah. Ibu bapak, berlimpah. Semangat dan gairah kita menyapa dia itu, menyembah dia itu berlimpah. Antusiasme kita, karena kita tahu itu adalah kedekatan, hubungan kedekatan atau kedekatan hubungan. Makanya doa itu sebenarnya adalah intimacy with God, intim dengan Tuhan. Jadi doa itu bukan suatu kegiatan agama atau suatu upacara keagamaan. Doa itu bukan sebuah kewajiban. Bukan Bapak Ibu.
Doa itu bukanlah sebuah momen di mana seseorang diberi kesempatan untuk meminta kepada Allah sehingga Allah bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan atas kita. Bukan itu. Dangkal sekali pengertian seseorang akan doa kalau hanya itu yang kita maksud atau yang kita tahu tentang doa. Makanya tidak heran setiap kali kita berdoa yang kita minta selalu yang kita lakukan ya bermohon selalu. Doa itu lebih dari meminta, lebih dari bermohon, lebih dari menyampaikan keinginan. Kedekatan harus terbangun, harus bisa dirasakan. Itulah doa, Ibu Bapak. Makanya doa itu adalah komunikasi yang menyentuh hati Tuhan. Jadi mesti bisa pastikan ini. Menyentuh hati Tuhan, komunikasinya menyentuh, itu doa, komunikasi yang menyentuh hati Tuhan. Jadi kenapa Yesus ngomong begini dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5-8? Itu kan pengajaran Yesus soal doa. Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka berdiri di tikungan-tikungan supaya mereka dilihat orang. Janganlah kamu bertele-tele. Kenapa kalimat-kalimat ini diucapkan oleh Yesus, disampaikan oleh Yesus dalam pengajaran-pengajarannya tentang doa? Karena dia tahu doa itu tidak seperti itu. Dan dia adalah pribadi yang menghidupi atau memiliki jam-jam doa atau memiliki kehidupan doa. Bahkan dia berdoa lebih dari kita semua. Doa-doa yang dia panjatkan mengalirkan kuasa ilahi begitu saja. Karena itu dia ingin kita mengalami kehidupan doa yang sama. Kuasa dinamika doa yang sama. Tapi caranya kita mesti mau belajar. Doa kita itu kita mesti melihat doa itu komunikasi yang menyentuh hati Tuhan. Karena itu Ibu Bapak, doa yang benar, doa yang menyentuh hati Tuhan itu Ibu Bapak akan melakukan atau memperlihatkan hal-hal ini. Coba dengar baik-baik, ini penting ya. Saya ulang, doa yang benar itu, doa yang menyentuh hati Tuhan itu akan memperlihatkan atau akan melakukan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, terbangun keintiman dengan Allah. Itu doa yang benar yang pertama, terbangun. Ini akan terlihat ketika seseorang melakukan doa. Dalam doa-doa seseorang ini akan terbangun keintiman dengan Allah. Setelah terbangun keintiman dengan Allah, maka hal berikut apalagi? Menghormati sifat dan karakter Allah. Jadi ketika kita berdoa itu, suasana ini, ucapan-ucapan menghormati karakter Allah, sifat Allah, ini akan terlihat lewat ucapan-ucapan yang kita sampaikan dalam doa-doa kita. Bukan hanya terbangun suasana atau pengalaman menghormati sifat dan karakter. Doa yang benar itu Ibu Bapak, doa yang menyentuh hati Tuhan itu akan melakukan atau akan terbangun di dalamnya timbul rasa hormat terhadap integritas Allah itu sendiri. Rasa hormat, rasa kagum. Makanya kalau seseorang sudah masuk dalam doa itu nggak ingin dia langsung segera selesai. Tidak berasa dia ternyata sudah berlama-lama di hadirat Allah. Terbangun kemampuan atau timbul kemampuan untuk mempercayai firman. Ini akan tampak dalam doa-doa yang benar. Doa yang menyentuh hati Tuhan ini akan muncul. Doa yang menyentuh hati Tuhan itu kalimat-kalimat ini, perasaan ini, kemampuan untuk hal ini akan timbul dalam diri seseorang. Kemampuan untuk mempercayai kasih-Nya. Juga doa yang benar itu di dalamnya akan tampak keberanian untuk mengejar kehendak-Nya, berpegang pada janjinya. Hal-hal ini yang akan terlihat Ibu Bapak dalam doa-doa yang dilakukan oleh seseorang. Itu doa yang benar. Jadi bukan keluh kesah, bukan gerutuan dan lain sebagainya, tidak. Makanya hubungan yang menyentuh hati Tuhan, itulah doa yang benar. Oke. Jadi saya harap saudara ngerti. Yang pertama tadi saya sudah beritahu,
hal yang harus kita pahami soal doa atau kebenaran yang harus saudara mengerti tentang doa. Dan juga itulah yang diajarkan oleh Yesus pada muridnya ketika para murid berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Salah satu cara yang diajarkan Tuhan untuk mereka ketahui tentang doa adalah itu adalah hubungan yang menyentuh hati Tuhan. Makanya setiap kita berdoa diminta kita menggunakan kata Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya kasih yang kedua. Waktu saya masih ada sedikit nih. Hal yang harus kita ketahui tentang doa, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid ketika mereka berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Hebat ya. Para murid ini gak ngomong ajarlah kami bagaimana berjalan di atas air, bagaimana mengubah air menjadi anggur. Para murid gak minta itu diajarkan kepadanya, tapi minta diajari berdoa. Karena mereka tahu kalau mereka punya doa yang benar, air berubah menjadi anggur itu karena doa. Yesus berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit, melakukan berbagai mujizat, itu karena doa. Jadi kalau saudara ngerti bagaimana doa yang benar, yang bisa mengalirkan kuasa sorgawi atas saudara, saudara bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Makanya saya pun terus belajar. Jadi ketika saya berbagi pesan ini, saya juga sedang belajar untuk diri saya. Kebenaran atau hal yang penting berikut kita ketahui soal doa. Yang kedua, doa adalah ujian iman. Haya. Sekali lagi, doa bisa menjadi ujian iman. Ini saya ajak kita lompat kepada kitab Perjanjian Lama untuk melihatnya. Yuk Bapak Ibu. Tapi ini erat sekali kaitannya dengan konteks bagaimana Yesus mengajar soal doa. Ayub pasal 21 ayat 15 yuk. Ayub 21. Boleh lihat ya ayat Alkitabnya saudara. Saya baca buat saudara Ayub 21 ayat 15. Dengar bunyinya begini. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Itu perkataan Ayub ketika dia mengalami pergolakan, pergumulan, dan mengalami krisis. Apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Coba. Ayub ini seorang saleh, kudus, beriman, orang yang takut Tuhan. Tapi ketika dia mengalami pergumulan, mengalami situasi yang pelik, krisis, tekanan yang berat, Ayub ngomong, apa manfaat kalau kami memohon? Ini menjelaskan ibu bapak bahwa doa itu bisa menjadi ujian iman. Menjadi ujian iman bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang benar. Doa. Makanya harus paham soal doa ini. Kalau enggak, ini problem. Bagaimana doa bisa menjadi ujian iman? Apabila doa itu tidak dijawab. Ketika doa kita tidak dijawab, atau terkesan lama-lama sekali jawaban ini datang, maka tidak heran banyak anak-anak Tuhan frustrasi. Coba lo, bukan hanya frustrasi, tidak mau berdoa. Sebab dia masih punya pengalaman. Bikin apa lagi aku berdoa hari ini, doaku yang kemarin pun gak dijawabnya. Doa yang tahun lalu juga gak didengar kok. Doa yang tahun-tahun lalu pun belum dijawab Tuhan. Nah udahlah, gak usah lagi doa. Doa saya ini asal berdoa gak dijawab Tuhan kok, gak didengar Tuhan. Problem. Ini namanya doa itu bisa menjadi ujian iman. Oleh karena doa bisa menjadi ujian iman, akibat doa tidak dijawab itu ibu bapak, kita akhirnya bukan hanya tidak mau berdoa, mungkin kita masih percaya doa itu berkuasa, tapi kita sudah tidak mau berdoa secara teratur atau secara disiplin. Walau banyak orang yakin bahwa doa itu bisa membuat perubahan,
Tapi tidak banyak orang yang mau memberi dirinya waktunya untuk saat-saat tertentu berdoa bersama-sama. Nah, saya ngomong begini nih sama saudara-saudara. Tahukah ibu bapak, salah satu penyebab kenapa banyak orang mengalami ketidakberdayaan tatkala berhadapan dengan badai, tatkala berhadapan dengan tekanan, topan, tatkala berhadapan dengan gelombang. Kenapa ada banyak orang percaya loh, bahkan kurang bergairah, sulit mengatasi dosa. Kenapa banyak orang percaya tidak memperlihatkan buah dalam pelayanan-pelayanan? Bahkan para pemimpin-pemimpin tidak memperlihatkan buah dalam pelayanan-pelayanannya, tidak memperlihatkan buah dalam pekerjaan-pekerjaannya. Kalau saya mau jawab, maka jawabannya mengacu kepada ayat Alkitab yang kita baca tadi. Kenapa banyak orang percaya tidak bergairah, kekurangan, bahkan pelayanan kehidupan tidak berbuah, tidak punya sukacita, daya tahannya rendah, dan lain sebagainya? Jawabannya karena tidak mempunyai kehidupan doa yang teratur. Itu kalau saya menjawab ya, karena tidak punya kehidupan doa yang teratur. Makanya tidak berdaya menghadapi tekanan, kurang bergairah, mudah putus asa, tidak punya kehidupan doa yang teratur. Jadi ketika Ayub itu berkata begini nih, apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Kira-kira dengan mengucapkan itu, Ayub mau bilang begini, apa memang yang hilang kalau kita nggak berdoa? Emang apa ruginya kalau kita nggak berdoa? Gitu kira-kira. Jawaban saya, yang hilang adalah yaitu tadi, kekuatan. Yang hilang adalah sukacita. Yang hilang adalah daya tahan iman kita menghadapi tekanan badai. Yang hilang adalah banyak hal. Yesus tahu dia akan berhadapan dengan ribuan orang yang terbelenggu dengan sakit penyakit. Makanya dia selalu prioritaskan waktu-waktu untuk intim dengan Bapa. Teratur. Hebat ya Bapak Ibu. Ayo bangun komitmen yang luar biasa mulai pagi hari ini. Untuk teratur berdoa. Teratur berdoa. Minimal dimulai dari mesbah keluarga ini dulu. Rutin 1 kali 1 minggu. Dan bayangkan kalau saya berbagi semua ini, kebenaran-kebenaran seluk-beluk soal doa ini, saudara akan punya pedoman-pedoman bagaimana bergerak dalam doa dengan luar biasa. Para murid berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Jadi kebenaran yang saudara tidak boleh abaikan. Ketika saudara berdoa lalu kemudian doa sepertinya tidak dijawab. Hal benar yang tidak boleh saudara lupakan, saudara abaikan adalah tatkala doa kita tidak dijawab, yang harus kita lakukan adalah belajar. Kenapa doa nggak dijawab? Belajar lagi. Sebab kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2 berkata, kalau ada doa yang tidak dijawab, hanya satu penyebabnya, doa itu salah. Kalau doa salah, berarti ada doa yang benar. Saudara ingin mendapatkan jawaban. Ketika saudara berdoa, tapi tidak melihat jawaban, jangan putus asa. Bukan kegiatan doanya yang diberhentikan. Untuk belajar mencari tahu bagaimana seluk-beluk doa itu, bagaimana doa yang benar itu yang harus dilakukan. Yang terjadi kan kebalikan ibu bapak, begitu dia doa nggak dijawab, berhenti, nggak mau lagi berdoa, nggak percaya lagi pada doa, malah ada yang pergi akhirnya percaya kepada ramalan-ramalan, percaya kepada hal-hal yang lain.
Jadi itu tidak boleh saudara lupa. Kalau doa nggak dijawab, yang harus kita lakukan bukan berhenti, belajar. Makanya para murid ngomong, ajarlah kami berdoa. Lalu apalagi ibu bapak? Ini kebenaran yang saudara mengerti, alasan hal yang harus saudara pahami yang nggak boleh saudara lupakan. Kenapa kita diminta berdoa? Apabila kamu berdoa. Kalau kita berdoa, kenapa kita diminta berdoa? Karena memang Bapa kita senang menjawab doa. Bapa itu suka menjawab doa. Ketika dia meminta kita berdoa, karena doa itu dimaksud untuk dijawab. Dia tidak akan meminta kita melakukan sesuatu kalau dia tidak memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan itu. Begitu pula lah dia tidak akan meminta kita untuk berdoa kalau hanya untuk menghabis-habiskan waktu, memboros-boroskan energi. Dia udah ngomong, kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Aku nggak mau. Jangan seperti orang-orang agamawi. Jadi doa itu dimaksud untuk dijawab. Karenanya dua hal ini sudah menolong kita pagi hari ini mengerti tentang kebenaran soal doa kan. Doa adalah ujian iman. Jadi ketika doa tidak dijawab, jangan putus asa, menyerah, berhenti berdoa, tapi belajar. Sekali lagi, belajar. Doa adalah hubungan yang menyentuh hati Tuhan. Ayo ibu bapak,